Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan tak pernah lalai. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah lalai dalam janji-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah lalai. 2 Petrus 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saya ingat saudara, paman saya, dia sudah membangun rumah tangga, itu mungkin sudah puluhan tahun saudara. Dan dia tetap percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada dia. Dan memang enggak mudah saudara, karena menunggu cukup lama, mungkin sekitar 7-8 tahun. Saya kurang tahu persis, tapi mungkin lebih dari situ waktu menunggunya. Dan paman saya ini usianya tidak lagi muda saudara, mungkin sudah hampir kepala 5 begitu. Nah, namun setiap hari, setiap waktu, bersama dengan istrinya, selalu mengklaim, mempercayai janji Tuhan. Selalu berkata bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak mungkin lalai. Dan puji Tuhan saudara, apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai, kesetiaan mereka diperhitungkan Tuhan. Dan waktu yang begitu cukup lama, akhirnya Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Dan ini menjadi kabar yang sangat baik. Saudaraku, mungkin di antara kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita menganggap bahwa Tuhan itu lalai menepati janji. Atau mungkin kita sendiri berkata bahwa Tuhan lalai. Tidak saudara. Jelas Alkitab bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun saya, saudara, dan orang lain menganggap itu sebagai kelalaian. Tidak saudara. Berbahagialah mereka yang tetap setia, mereka yang tetap percaya, karena mereka akan memperoleh satu janji yang besar, akan memperoleh sesuatu yang ilahi, yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang tidak bisa setia? Berapa banyak orang tidak mau diproses, sehingga orang tersebut tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja,
tidak bisa melihat rencana Tuhan yang mulia. Karena apa-apa khawatir, apa-apa menganggap Tuhan itu lalai, gak menepati janji. Apa-apa menyalahkan situasi, bersungut-sungut, bahkan menyerah. Nah, bagaimana mungkin orang-orang yang demikian akan melihat, akan mengalami janji Tuhan? Sebab kalau hati kita tidak beres, nggak benar, kita menerima janji Tuhan itu bisa berbahaya. Janji itu kalau kita terima dengan hati nggak benar, bisa membuat kita celaka, bisa membuat kita hancur, saudara, bisa membuat kita makin jauh dari Tuhan. Karena berkat kalau diterima dengan hati yang salah, yang bengkok, justru itu akan jadi masalah besar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Ini perlu kita renungkan sehingga kita tetap percaya, tidak goyah iman kita dalam menantikan janji Tuhan. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang Tuhan janjikan pasti Dia akan genapi. Apa yang pernah Tuhan sampaikan secara pribadi, mungkin terhadap saudara, apa yang pernah Tuhan janjikan secara pribadi, itu pasti digenapi. Nah, kemudian saudara, apa yang perlu kita renungkan? Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh panjang sabar. Kesabarannya itu begitu luar biasa dalam menggenapi janjinya, menggenapi perkataannya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya, bukan sesuai dengan kemauan kita. Sebab kemauan kita ini seringkali disusupi oleh kedagingan. Dia bekerja berdasarkan waktunya. Maunya kita cepat, maunya kita langsung dijawab Tuhan. Padahal rencana Tuhan, tunggu dulu, sabar. Sebab rencananya itu indah dan sempurna. Jadi saudara, Tuhan itu penuh kesabaran. Waktunya dia sabar sampai tergenapi. Nah, kesabaran Tuhan ini harusnya kita juga miliki. Kita sabar supaya klik dia satu frekuensi. Kalau Tuhan sabar dengan waktunya, kita nggak sabar, ya frekuensinya nggak cocok. Jadi Tuhan itu penuh dengan kesabaran sampai tepat pada waktunya baru Dia nyatakan. Jadi kita nggak bisa bilang Tuhan sekarang, maunya sekarang, nggak bisa saudara. Oke, nah kemudian dalam setiap apa yang pernah Tuhan janjikan, apa yang pernah Tuhan beritahukan, pasti saudara ada kehendak Tuhan di situ. Makanya dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi dikatakan begini, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara, ada kehendak Tuhan di dalam setiap janjinya. Ya, seringkali janjinya belum digenapi atas kita, supaya kehendak Tuhan atas kita terjadi. Apa itu? Kita bertobat. Apa itu? Kita dibersihkan sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Apa itu? Kita menjadi rendah hati. Jadi ada kehendak Tuhan supaya kita ini jangan binasa, supaya kita ini diselamatkan. Jadi ada kehendak Tuhan di dalam setiap janjinya. Untuk itu bersabar saudara. Jangan apa-apa instan. Ya, jangan saudara. Percayalah janji Tuhan pasti digenapi dan di balik janjinya ada kehendaknya. Dan saya berdoa janjinya digenapi atas saudara, kehendaknya dinyatakan atas saudara, sehingga hidup saudara dan saya itu mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Tetap setia saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berkata, Engkau Tuhan yang setia.
Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu atas kami. Mungkin kami hari ini sedang menantikan janji Tuhan. Mungkin waktunya secara manusia cukup lama, tapi kami percaya ada kehendak Tuhan di situ untuk kebaikan kami. Kami percaya ada pembentukan Tuhan di situ untuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya ketika kami tetap setia, tetap percaya, maka Tuhan tidak lalai. Maka Tuhan akan menepati semua janji Tuhan, dan hidup kami penuh berkat yang datangnya daripada Engkau. Hidup kami menjadi maksimal, hidup kami menjadi luar biasa, hidup kami menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Tahun ini adalah tahun yang baik, tahun di mana Tuhan akan menyatakan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.